Tahukah Anda bahwa di dalam tubuh kita ada bagian-bagian tubuh tertentu yang menjadi tempat kesukaan jin untuk bersembunyi? Apakah itu? Tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Klinik TV. Kali ini saya ingin meng-share sebuah informasi seputar masalah makhluk lain, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dimensi dengan kita, yaitu jin. Setan atau iblis. Nah, jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, sama seperti manusia pada asalnya, pada awal mulanya. Tapi karena jin membangkang, karena jin sombong dan tidak mau bersujud kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya bersujud saat diciptakannya Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk jin dan menghukum jin untuk kekal berada di dalam neraka. Tapi jin yang merasa dirinya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam, karena jin tercipta dari api sementara Nabi Adam tercipta dari tanah, maka jin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan menggoda anak cucu Adam, ya kita ini, agar apa? Agar mereka tersesat dan ikut ke jalan yang tidak benar, kemaksiatan. Akhirnya anak-anak Adam yang tersesat itu akan berkumpul dengan mereka, dengan para jin di neraka nanti, sama-sama mendapat azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita patut untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk ini, agar kelak kita tidak terseret ke dalam siksa api neraka yang sangat pedih itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk diketahui bahwa dalam menggoda, dalam upaya menyesatkan manusia, jin itu melalui berbagai macam cara dan masuk dari berbagai jalan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang artinya begini, bahwa jin akan menggoda manusia dari arah mana saja kecuali dari arah atas. Jadi dari kanan, kiri, depan, belakang, jin akan berusaha untuk menggoda kita, untuk menyesatkan kita agar kita berpaling dari jalan kebenaran, agar kita melakukan maksiat sehingga kita berdosa kepada Allah SWT dan akan menjadi temannya di neraka nanti. Na'udzubillah, ya. Jadi kita harus berlindung, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, agar dihindarkan dari godaan jin ini. Nah, kembali ke inti yang ingin saya share kepada teman-teman sekalian, bahwa jin itu sejatinya, karena jin adalah makhluk halus, makhluk kasat mata yang tidak bisa kita lihat dengan indera biasa, maka jin itu sejatinya ada di dalam tubuh setiap manusia. Artinya setiap manusia itu memiliki potensi untuk tersesat, untuk disesatkan oleh jin. Dan ada 5 bagian tubuh yang menjadi tempat persembunyian jin di dalam tubuh kita ini. Jadi untuk itu bagian-bagian tubuh ini dianjurkan atau diperintahkan dalam Islam agar secara rutin dibersihkan. Nah, apa sajakah 5 bagian tubuh itu? Berikut akan saya jelaskan satu persatu lengkap dengan dalilnya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai agar Anda tahu bahwa apakah ada salah satu ciri dari bagian-bagian tubuh tersebut yang belum Anda bersihkan, sehingga berpotensi ada jin yang bersembunyi di tubuh tersebut. Jadi simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, rongga mulut. Nah, teman-teman sekalian, untuk diketahui bahwa salah satu tempat atau bagian tubuh di tubuh kita ini yang menjadi tempat persembunyian jin itu adalah di mulut. Kenapa di mulut? Kita tahu bahwa mulut itu adalah tempat di bagian tubuh manusia yang paling kotor dan paling bau. Ini adalah fakta dari penelitian ilmiah. Dunia medis juga membenarkan hal ini, bahwa di dalam mulut kita, di dalam mulut setiap manusia itu terdapat setidaknya 600 jenis bakteri. Bayangkan teman-teman, jadi 600 jenis bakteri itu berkumpul di mulut kita. Bakteri itu adalah kotoran, penyebab bau dan lain sebagainya. Artinya pantas saja ketika kita mulut kita itu sering terkadang bau, kemudian terkadang berasa pahit dan lain sebagainya. Intinya mulut kita itu adalah tempat yang paling disukai oleh jin karena bau dan kotor.
Karena itu rajin-rajinlah menyikat gigi. Nah, bagaimana cara jin untuk masuk ke dalam mulut kita? Yaitu dengan menguap. Nah, dalam Islam, ketika kita menguap, itu kita dianjurkan untuk menutup mulut. Nah, inilah kenapa anjuran ini sifatnya adalah menolak masuknya jin ke dalam mulut kita. Selain itu, anjuran menutup mulut saat menguap ini juga merupakan bagian dari etika menguap. Nah, kita sebagai umat Islam, tentu saja kita harus mematuhi berbagai etika yang ada, termasuk etika menguap. Jadi kalau Anda menguap, maka tutuplah mulut Anda, karena itu adalah jalan masuk jin, atau ya etika menguap, harus menutup mulut. Dengan cara demikian, insya Allah Anda akan terhindar, akan terminimalisasi adanya jin yang bersembunyi di rongga mulut kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza tafawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitan yadkhul." Yang artinya, jika kalian menguap, maka tutuplah mulut kalian dengan tangan kalian, karena setan akan masuk jika kalian tidak menutupnya. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 2, di bagian bawah kuku. Nah, teman-teman sekalian, selain rongga mulut, yang menjadi tempat persembunyian jin yang kedua di tubuh kita adalah kuku. Jadi di bawah kuku, jin itu akan masuk, akan bersembunyi di situ. Nah, ketika jin sudah bersembunyi di bagian tubuh kita, maka jin akan sangat mudah memperdaya kita, menggoda kita, menghasut kita, sehingga kita akan mengalami ciri-ciri seperti merasa malas untuk bekerja, merasa malas untuk beribadah, mudah marah, kemudian rezeki tidak lancar, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri itulah bisa juga kita akan sering mengalami sakit-sakitan, baik sakit medis maupun sakit non-medis. Nah, kebanyakan sakit medis itu juga bisa disebabkan oleh gangguan jin. Jadi, pastikan bahwa di bagian tubuh Anda tidak ada jin yang bersembunyi. Dengan cara apa ya? Dengan cara membersihkannya secara rutin. Ketika kuku Anda sudah mulai panjang, segeralah potong kuku tersebut agar tidak menjadi tempat persembunyian jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Al-fitratu khamsun au khamsu minal fitrah." Jadi fitrah manusia itu ada 5, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, dan menggunting kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah hadis, di hadis itu bahwa memotong kuku adalah bagian dari fitrah manusia. Karena fitrah maka wajib dilakukan. Jadi secara rutin kita harus memotong kuku kita. Selain bertujuan sebagai mencegah masuknya jin ke dalam tubuh kita yang bersembunyi di bawah kuku, memotong kuku juga merupakan sunnah dan fitrah, dan apabila kita melakukannya, terutama pada hari Jumat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kapan kita harus memotong kuku? Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa memotong kuku itu maksimal harus dilaksanakan 40 hari atau 40 malam sekali. Jadi misalnya kita sekarang memotong kuku pada hari Jumat sekarang. Nah, itu kita hitung apakah dalam 40 hari atau sebelum 40 hari kuku kita sudah panjang lagi. Nah, ketika kuku kita sudah panjang lagi, maka kita perlu dan harus memotongnya lagi agar pendek dan bersih. Nah, cara memotong kuku ini ada caranya, tidak sembarangan langsung potong dari kiri, atau tidak, ada adab-adabnya, ada etika memotong kuku yang diajarkan oleh para ulama Islam seperti Imam An-Nawawi, Al-Ghazali, dan lainnya. Nah, seperti apakah cara memotong kuku itu? Ada 3 macam yang bisa Anda ikuti ya. Nah, menurut Imam An-Nawawi, memotong adab atau cara memotong kuku itu yang dianjurkan adalah memulainya dari telunjuk tangan kanan. Dari telunjuk tangan kanan berjalan terus ke jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, diakhiri dengan jempol kanan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan jari manis sebelah kiri, jari kelingking sebelah kiri, jari manis, jari tengah, ibu jari, dan diakhiri dengan jempol di tangan kiri. Nah, itulah anjuran atau cara memotong kuku menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam Al-Ghazali caranya berbeda. Menurut Imam Al-Ghazali, memotong kuku itu dianjurkan atau caranya adalah memulainya dari
telunjuk tangan kanan sampai kelingking kanan, kemudian diteruskan ke kelingking kiri sampai ke jempol kiri dan diakhiri dengan jempol kanan. Itu adalah menurut Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, entah ini pendapat siapa, tapi ada pendapat ketiga tentang cara memotong kuku, yaitu dimulai dari jari kelingking, kemudian jari tengah di tangan kanan ya, kemudian jari jempol, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Kemudian di tangan kiri dimulai dari jari jempol, jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, dan diakhiri dengan jari manis. Itulah tiga macam cara memotong kuku yang dianjurkan oleh para ulama. Dan dari tiga cara tersebut, yang paling umum dan paling banyak diikuti adalah cara yang pertama, yaitu pendapat Imam An-Nawawi. Lalu bagaimana dengan memotong kuku pada kaki? Nah, memotong kuku pada kaki ini sangat mudah, yaitu dimulai dari jari kelingking kanan terus berjalan ke arah yang sampai jari kelingking kiri. Jadi dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri, dan itu berurutan. Nah, itulah teman-teman sekalian tips atau cara atau panduan memotong kuku tangan dan kaki dalam Islam. Jadi pastikan kuku Anda tetap bersih, kuku Anda tetap pendek agar tidak ada jin yang bersembunyi di bawahnya. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ingat, jika Anda sedang dalam keadaan junub dan belum mandi, maka jangan memotong kuku. Kenapa? Karena kuku yang Anda potong nanti akan menjadi akan meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat karena kejunuban Anda tersebut. Karena itu mandilah dulu barulah memotong kuku. Yang ketiga, lubang hidung. Nah, tempat ketiga yang menjadi favorit, yang menjadi tempat persembunyian favorit jin itu adalah lubang hidung kita. Karena itu di dalam Islam kita dianjurkan dan disunahkan untuk menghirup air kemudian membuangkannya ketika mengambil wudhu. Nah, ini adalah sebuah cara untuk membersihkan hidung dari kotoran, dari bau, agar jin-jin tidak bersembunyi di dalam hidung kita. Dan juga kita dianjurkan untuk melakukan membersihkan hidung dengan cara tersebut, menyedot air kemudian mengeluarkannya dari hidung sebanyak 3 kali setelah kita bangun dari tidur. Dan ini juga bertujuan agar kita terhindar dari godaan jin atau setan yang bersembunyi di dalam hidung kita. Jadi teman-teman sekalian, jika selama ini Anda bangun tidur langsung hanya cuci muka saja, maka mulai sekarang cobalah untuk menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, yaitu membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Insya Allah Anda akan terhindar dari gangguan jin atau dari hal-hal buruk akibat godaan setan yang terkutuk, insya Allah. Yang nomor 4, aliran darah. Nah, teman-teman sekalian, dari semua bagian tubuh yang menjadi tempat favorit jin untuk bersembunyi, yang paling berbahaya itu adalah aliran darah kita. Kenapa? Karena ketika jin sudah masuk ke dalam tubuh kita dan berada di aliran darah kita, maka jin akan senantiasa mempengaruhi kita, menggoda kita hingga menyesatkan kita. Maka ketika Anda malas beribadah, malas bekerja, ketika Anda mengalami sakit-sakitan yang dimana secara medis tidak ada penyakit dalam tubuh Anda, maka itu dipastikan ada jin yang mengalir di dalam darah Anda. Jin itu berusaha untuk menggoda Anda, menyesatkan Anda, atau membuat Anda berpaling dari jalan kebenaran. Karena itu waspadalah ketika Anda merasakan ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang seperti orang ya biasanya Anda semangat, kemudian merasa capek, merasa malas, biasanya Anda sehat, kemudian tiba-tiba merasa sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna syaiton yajri minal insani majrad dam." Yang artinya, sesungguhnya setan atau jin menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, sudah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa jin yang menggoda manusia, misalkan manusia itu menyusup ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Jadi ini yang agak susah ya, agak sulit. Karena itu sebelum jin masuk ke dalam aliran darah kita, maka perlu kita untuk membersihkan mulut, perlu kita menutup saat menguap, perlu membersihkan hidung, memotong kuku dan lain sebagainya. Insya Allah dengan melakukan hal-hal tersebut kita akan terhindar dari gangguan setan yang terkutuk ini, insya Allah. Dan jangan lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu untuk memohon perlindungan kepadanya agar dijauhkan dari gangguan jin. Yang kelima, lubang pusar. Nah,
Tempat kelima atau bagian kelima pada tubuh manusia yang juga merupakan tempat yang kotor dan sangat kotor ya, itu adalah lubang pusar. Karena itu jin sangat suka bersembunyi di dalam lubang pusar manusia. Maka dari itu satu cara untuk mengantisipasi atau meminimalisasi adanya jin di dalam pusar kita adalah dengan cara membersihkan pusar kita secara rutin. Ketika lubang pusar kita sudah dirasa kotor, maka bersihkan dengan air atau dengan sabun sehingga menjadi bersih dan terhindar dari kemungkinan adanya jin yang bersembunyi di dalam pusar kita. Nah, itulah teman-teman sekalian sekilas informasi yang bisa saya share tentang bagian-bagian tubuh di dalam bagian tubuh manusia yang menjadi tempat persembunyian jin. Nah, ketika jin sudah bersembunyi di salah satu bagian tubuh tersebut, maka jin akan sangat mudah mengganggu, menggoda, menyesatkan, dan bahkan membuat kita sakit-sakitan sehingga kita malas untuk beribadah, sehingga kita akan menjauhi ibadah, sehingga kita akan malas bekerja, malas berikhtiar, malas berdoa, malas beribadah, dan kita akan mudah marah. Karena itu, setelah Anda mengetahui bagian-bagian ini, silahkan Anda bersihkan bagian-bagian tubuh Anda tersebut secara rutin, secara berkala agar terhindar dari gangguan dan godaan jin yang ingin menyesatkan kita dengan berbagai cara. Na'udzubillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan setan-setan yang terkutuk ini. Demikian teman-teman yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian seputar masalah tempat-tempat atau bagian-bagian tubuh di dalam tubuh kita yang rentan ditempati oleh jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.